Waktu telah merubah segalanya, termasuk aku dan Blora. Hai. Sebentar ya, kita sesuaikan dahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nira Wayuni dengan nomor matriks BC231600275 akan membuat pembentangan berkaitan kursus pendekatan sastra yang dibimbing oleh C. Fatin Najla Omar. Pembentangan saya adalah membincangkan cerpen koleksi Pramoedya Ananta Toer bertajuk Blora. Sebelum mulakan perbincangan elemen yang terkandung dalam cerpen, saya akan membahaskan tentang Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya Ananta Toer adalah salah satu sastrawan Sebelum mulakan perbincangan elemen yang terkandung dalam cerpen, saya akan membahaskan tentang Pramoedya Ananta Toer adalah salah satu sastrawan terkemuka di Sebelum mulakan perbincangan elemen yang terkandung dalam cerpen, saya akan membahaskan tentang Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya Ananta Toer adalah salah satu sastrawan terkenal Indonesia yang sering menggunakan sastra sebagai alat kritik sosial. Karyanya yang bertajuk cerpen Blora, Jalan Kurantil 28, dan cerpen Dendam. Manakala Blora berasal dari kumpulan cerpen cerita dari Blora pada tahun 1952. Melalui cerpen ini, Pramoedya menghasilkan tema secara keseluruhan tentang identiti, perubahan, dan hubungan manusia dengan tempat asalnya. Blora sebagai kampung halaman Pramoedya sendiri menjadi simbol tempat yang penuh kenangan tetapi juga luka sejarah akibat peperangan dan penjajahan. Cerpen ini adalah salah satu karya Pramoedya yang menggabungkan pengalaman pribadi dengan isu sosial dan politik yang menjadi ciri khas dari gaya penulisannya. Baiklah, mari kita mulakan ke perbincangan elemen yang terkandung dalam cerpen Blora. Dalam cerpen Blora, karya Pramoedya Ananta Toer, saya memilih dua elemen yang akan dibentangkan, yaitu tema dan plot. Mengapakah saya memilih kedua elemen ini? Tema, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang makna karya dan relevan dengan kehidupan nyata dalam karya Blora. Tema seperti keterasingan, kenangan masa, dan perubahan sosial memberikan konteks yang kaya terhadap pengalaman pribadi. Serta tema juga membantu kita untuk menghubungkan karya sastra dengan isu-isu yang lebih luas, seperti peperangan dan perubahan budaya. Manakala plot menunjukkan bagaimana peristiwa dalam cerita disusun untuk membangun konflik dan ketegangan serta penyelesaian. Dengan memahami plot, kita dapat mengenali bagaimana penulis membawa pembaca melalui perjalanannya yang intelektual dalam karya seperti cerpen Blora ini. Alur cerita membantu menggambarkan pengalaman watak dan memberi situasi dan pesanan yang ingin disampaikan oleh penulis. Baiklah, elemen pertama yaitu tema. Kita pergi ke tema yang terdapat dalam cerpen Blora adalah kemanusiaan yang boleh dikaitkan dengan realisme. Elemen pertama yaitu tema. Tema yang terdapat dalam cerpen Blora adalah kemanusiaan yang boleh dikaitkan dengan realisme. Terdapat 4 contoh yang menunjukkan tema kemanusiaan. Salah satunya adalah kehilangan identiti dan keterasingan.
kehilangan identiti dan keterasingan. Seperti watak utama dalam cerpen merasa terasing ketika kembali ke kampung halamannya, Blora, yang kini tampak berbeza dari kenangan masa kecilnya. Hal ini mencerminkan bagaimana perubahan zaman dan pengalaman hidup dapat membuat seseorang merasa tidak lagi sesuai dengan tempat yang dulu akrab. Sebagai contoh, rumah itu masih di situ, tetapi aku tak menemukan diriku yang dulu. Tidak ada lagi suara tawa yang sama, tidak ada lagi senyum yang sama. Blora telah berubah. Begitu juga aku. Ia menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya telah berubah dan hubungan perasaan yang dulu ia rasakan kini telah memudar. Seterusnya, perubahan sosial dan kehancuran akibat perang. Perubahan sosial. Promedia menggambarkan bagaimana konflik membawa masalah besar pada masyarakat dan lingkungan, seperti merenggut kedamaian yang pernah ada. Contohnya, jalanan yang dulu selalu ramai kini sepi. Di setiap sudut hanya ada kehancuran. Blora, kampung yang penuh kehidupan kini hanya bayang-bayang masa lalu. Di sanalah watak utama melihat banyak rumah rosak, jalan yang tak terawat, dan wajah-wajah penduduk yang penuh beban. Perang telah meninggalkan luka yang mendalam, baik secara fisik maupun mentality. Tema seterusnya, kerinduan akan masa kecil dan kenangan. Cerpen ini menunjukkan nostalgia watak utama terhadap masa kecilnya yang penuh kasih sayang, kebahagiaan, dan kedamaian yang kini hanya menjadi bayangan. Dulu, aku dan teman-teman sering berlarian di bawah pohon-pohon jati itu. Kini, hanya tunggul-tunggul yang tersisa seperti kenangan yang sudah hilang di gerus waktu. Ya, begitulah reaksi watak utama ketika mengenang masa lalunya, masa-masa bermain di bawah pohon bersama teman-temannya. Selanjutnya, hubungan dengan tanah kelahiran. Ada perasaan yang mendalam terhadap kampung halaman itu, meskipun juga membawa kesedihan. Situasi ini menggambarkan keterikatan emosional antara manusia dengan tempat asalnya. Contohnya, Blora adalah rumahku. Meski aku tak lagi mengenalinya seperti dulu, darahku tetap mengalir bersama tanah ini. Meskipun terasa asing, watak utama tetap merasakan ikatan batin dengan Blora. Ia melihat kampung halamannya sebagai bahagian dari dirinya yang tidak dapat dipisahkan. Sama juga seperti kita. Kita berada di Malaysia, tapi kita ingin pergi ke, sebagai contohnya, kita ingin ke Indonesia. Itu bukan tempat asal kita, tapi kita mau pergi ke sana, namun hati kita masih terikat di Malaysia. Begitulah perasaannya. Baiklah, itu sahaja untuk tema bagi cerpen Blora ini. Seterusnya kita akan pergi ke elemen plot.